warahmatullahi wabarakatuh. Izin mengundurkan diri, taruh nama dia Politeknik Imigrasi, nama Muhammad Muflizah Jehan, RT 2018-1911-1.01 dari Prodi Hukum Keimigrasian kelas B. Untuk video presentasi kali ini, saya akan membahas terkait dengan perkawinan campuran dengan warga negara asing dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang ditulis oleh Bagas Dwi Nugraha. Untuk video presentasi kali ini akan dibagi menjadi 4 sesi. Yang pertama pendahuluan, yang kedua pengertian perkawinan campuran, yang ketiga hubungan perkawinan campuran dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Pertama pendahuluan. Dalam perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dan warga negara asing terdapat pertautan dua stelsel hukum, yakni stelsel hukum Indonesia dan stelsel hukum asing yang bersangkutan, di mana pertautan kedua stelsel hukum yang bersangkutan disebabkan oleh adanya perbedaan kewarganegaraan dari kedua belah pihak, sehingga perbedaan tersebut merupakan persoalan hukum perdata internasional, yaitu hukum manakah yang berlaku terhadap peristiwa hukum tersebut. Dasar hukum perkawinan campuran diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan beberapa peraturan undang-undangan lainnya. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian merupakan salah satu instrumen pendukung terwujudnya penyatuan keluarga yang memiliki latar belakang kebangsaan yang berbeda. Setelah berbagai penjelasan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut, yaitu misalnya salah satu kasus yang terjadi pada warga negara asing asal Malaysia dan warga negara Indonesia, tepatnya warga Kecamatan Kedunggalan, Kabupaten Ngawi, masuk Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta pada 19 Februari 2016, dan sejak itu hingga akhir 2018 belum pernah meninggalkan Indonesia dan tanpa perpanjangan visa. Akhirnya warga negara asing tersebut harus rela mendapatkan sanksi berupa deportasi dan penangkalan karena telah melanggar pasal 78 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Kasus macam ini biasanya dilatar belakangi istri dulunya adalah seorang TKI atau tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri, kemudian menjalin hubungan dengan warga sana, kemudian melakukan perkawinan sana. Yang kedua yaitu pengertian perkawinan campuran. Dalam pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memberikan pengertian mengenai perkawinan campuran, yaitu perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Berlainan hukum menurut undang-undang ini hanyalah karena perbedaan kewarganegaraan, lebih tepatnya hukum Indonesia dan hukum asing. Menurut Purnadi Purbacaraka dan Agus Broto Susilo, perkawinan campuran atau perkawinan internasional adalah suatu perkawinan yang mengandung unsur asing. Unsur asing tersebut bisa berupa seorang mempelai mempunyai kewarganegaraan yang berbeda dengan mempelai lainnya, atau kedua mempelai sama kewarganegaranya tapi perkawinannya dilangsungkan di negara lain atau gabungan kedua-duanya. Yang ketiga adalah hubungan perkawinan campuran dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Keimigrasian merupakan salah satu instrumen pendukung terwujudnya penyatuan keluarga yang memiliki latar belakang kebangsaan yang berbeda. Untuk itu, aspek-aspek tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang menggantikan peraturan yang lama, yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian dengan beberapa perumusan baru. Antaranya, pertama, kemudahan bagi ex warga negara Indonesia dan ex subjek anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia untuk memiliki izin tinggal tetap. 2. Kemudahan bagi pemegang izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap karena perkawinan campuran untuk melakukan pekerjaan dan atau usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup dan atau keluarganya. Izin tinggal diberikan kepada warga negara asing sesuai dengan visa yang dimilikinya. Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian memberi pengertian mengenai visa, yaitu keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia
yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian izin tinggal. Visa yang dapat diberikan kepada warga negara asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia disebut visa tinggal terbatas atau VITAS. VITAS merupakan dasar untuk pemberian izin tinggal terbatas maupun izin tinggal tetap atau ITAP. Dalam pasal 52 dan pasal 54 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian mengatur mengenai ITAS dan ITAP yang dapat diberikan kepada warga negara asing yang ingin tinggal di Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Dalam kedua pasal tersebut, ITAS dan ITAP dapat diberikan kepada warga negara asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia dan dapat diberikan kepada ex warga negara Indonesia serta anak yang lahir dari perkawinan campuran yang ex berkeluarga negara ganda. Yang terakhir adalah kesimpulan. Pengaturan mengenai perkawinan campuran terdapat dalam Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tetapi undang-undang ini tidak mencantumkan pengaturan mengenai keberadaan warga negara asing yang terlibat perkawinan campuran. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian merupakan salah satu instrumen pendukung yang mengatur mengenai perkawinan campuran, terutama mengatur mengenai izin tinggal bagi warga negara asing yang kawin dengan warga negara Indonesia. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang tentang Keimigrasian sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992. Salah satu perubahan mendasar dalam undang-undang baru ini adalah memberikan kemudahan bagi warga negara asing yang menikah secara sah dengan warga negara Indonesia untuk tinggal di Indonesia dengan memberikan izin tinggal terbatas atau ITAS dan izin tinggal tetap atau ITAP. ITAS dan ITAP dapat diberikan kepada warga negara asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia dan dapat diberikan kepada ex warga negara Indonesia serta anak yang lahir dari perkawinan campuran yang sah ex berkeluarga ganda. Sekian video presentasi dari saya untuk hari ini. Lebih kurangnya mohon maaf apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.